Nah, jadi imsak itu made in Indonesia. Jadi imsak itu kreatifnya ulama kita. Ya, jadi ulama kita inisiatif, wah kalau langsung jegur adzan subuh, ini warga bakalan kaget nih. Takutnya khawatir banyak yang batal puasanya. Maka diinisiatiflah diadakan waktu imsak. Jadi biasanya 10 menit sebelum adzan subuh atau fajar. Maka imsak masih boleh minum kita tuh. Atau makan masih boleh. Tapi kalau udah adzan, udah masuk waktu subuh, itu yang harus stop. Jadi istilahnya imsak itu lampu kuning. Kalau adzan subuh itu udah lampu merah. Itu batasnya. Ana manungsa sing sempurna, ra ana manungsa ora duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ala dawam. Yang saya hormati Bapak sekalian, syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa ketemu lagi di malam Jumat bulan Sya'ban ini. Insyaallah kita akan lanjutkan masih kajian dalam rangka menyiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salat dan salamnya mari kita tidak bosan-bosan sebagai umat yang mencintainya dan meladaninya, kita selalu senandungkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali dengan tawassul kepada Rasulullah dan mendoakan pengarang kitab Fathul Mu'in ini, semoga ilmu yang kita peroleh malam ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal ibadah kita di bulan suci Ramadan besok. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi adadawam. Summa hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Far'un, ini sebuah cabang masalah, cabang ilmu. Lau baqiya ta'amun baina asnanihi, apabila terdapat makanan di sela-sela gigi, fajarrabihi rikuhu bi tab'ihi, lalu ludah tertelan beserta sisa makanan ke perutnya dengan catatan dengan sendiri tanpa disengaja, la biqasdihi, maka lam yaftur, hal tersebut tidak membatalkan puasa. Jadi kita lagi puasa siang-siang ya, di sela-sela gigi ini masih ada sisa sahur semalam. Nasi mungkin seperempat atau sepotong gitu kan, nyampur sama ludah. Kemarin kan bahwa orang puasa dalam ludah nggak membatalkan. Lalu gimana kalau ludahnya campur tadi sisa makanan? Dan kalau itu ketelannya tanpa disengaja,
dalam artian lupa atau nggak sengaja ya, maka puasanya tidak batal. In ajaza an tamyizihi wa majjihi wa in tarakat takhallula lailan ma'a ilmihi bi baqaihi wa jiryani rikihi bihi naharan li'annahu innama yukhatibu bihima. Kalau tidak dapat memisahkan, dalam arti memisahkan makanan dari ludahnya tadi, untuk membuang sisa makanan tadi walaupun tidak membersihkannya dengan tusuk gigi, maka sikat gigi pada malamnya serta ia mengetahui ada sisa itu dengan mengalirkan ludah serta sisa makanan itu pada siang hari tidak membatalkan puasa. Jadi kita nggak bisa misahin tuh antara ludah sama sisa makanan tadi. Padahal tadi malam udah kita bersihin, udah yakin bersih tuh, udah sikatan, ya kan? Udah dikorek pakai tusuk gigi, tapi masih ada aja sisa makanan yang tersisa, yang nempel. Maka hal tersebut kalau tertelannya tadi dengan tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Karena sesungguhnya orang yang dituntut memisahkan sisa makanan dan membuangnya kalau ia mampu memisahkannya dan membuangnya ketika berpuasa. Akan tetapi di sini disebutkan sunnah muakkad. Lakin yuta'akkadu takhallulu ba'da tasahur, tetapi disunahkan muakkad, hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Membersihkan gigi itu sesudah sahur. Tuh, berarti gosok gigi ya. Yang sunnah, bahkan hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad nih cuma satu level di bawah wajib. Itu pada saat setelah sahur. Ya. Habis sholat subuh masih boleh tuh sampai nanti waktu zuhur. Ya. Ya, ada yang bilang sudah selepas zuhur sudah makruh tuh hukumnya. Kan ada yang membatalkan. Nah, itu. Jadi kalau ada sisa makanan tidak bisa kita pisahkan dengan ludah kita, tercampur dan tertelan dengan tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian wala yafturu bisa bekimain jaufa mugtasilin. Tidak batal puasa karena terlepasnya air ke dalam lubang badan mugtasilin nahwi janabah, yang mandi karena hadas junub. Tidak batal puasa karena terlepasnya air ke dalam lubang badan yang mandi karena hadas junub. Jadi kita lagi puasa, kemudian mungkin mimpi basah siang-siang, kan puasanya nggak batal tuh. Karena mimpi, kecuali dikeluarkannya dengan sengaja, maka itu membatalkan. Ya udah mandi aja, mandi wajib seperti biasa. Nah, kalau ada lubang di anggota badan kita yang kemasukan air pada saat mandi wajib itu tidak membatalkan puasanya. Ya. Kahaidin, contohnya karena selain junub karena juga punya haid, mungkin mandi setelah lepas haid kalau untuk ibu-ibu. Wa nifasin, begitu juga nifas. Idza kanal iktisalu, bila mandinya bilan gimasin, tidak menyelam filmai ke dalam air. Jadi kalau mandinya pakai gayung atau pakai shower, ketika air itu masuk ke lubang anggota badan kita pada saat puasa itu tidak membatalkan. Kecuali mandinya ke kali atau ke kolam renang nyemplung. Maka ketika kemasukan air lubang anggota badannya itu berarti batal puasanya. Falau ghasala udunaihi fil janabah fasabaqal ma'u min ihdahuma li jawfihi lam yaftur. Jika seseorang membasuh kedua telinganya ketika mandi janabah, lalu airnya masuk ke dalam salah satu telinganya,
lam yaftur itu juga tidak membatalkan puasa. Wa in amkanahu imalatu rasihi, walaupun ia dapat memiringkan kepalanya agar tidak kemasukan air, tapi afdolnya kita agak miringin sedikit kepalanya biar nggak kemasukan air pada saat mandi janabah tadi. Sekalipun nggak masalah, gitu kan? Karena kalau nggak mandi kita nggak bisa sholat nantinya kan, karena masih punya hadas besar. Lalu kalau mandinya sebelum fajar gimana? Awil ghuslu qoblal fajri kama idza sabaqal ma'u ila dakhili lil mubalaghati fil ghuslil fami al mutanajjisi li wujubiha. Atau memungkinkan mandi sebelum terbit fajar, sebelum azan subuh, seperti halnya bila masuk air ke dalam lubang badan karena berlebih-lebihan waktu membasuh mulut yang kena najis, sebab wajib berlebih-lebihan semuanya tidak membatalkan puas. Nah kalau mandinya sebelum fajar ya nggak batal, puasanya juga belum, ya. Nah lalu kalau mandinya di kolam renang gimana? Di puasa-puasa mungkin ngajak ke kolam renang, katanya di sebelah tuh ada tuh kolam renang baru ya, yang arah ke Tenjo. Oh tuh belum noong ya. Bi khilafi ma idza tasalamu namisan fasabaqal ma'u ila batinil udhuni awil anfi fa innahu yuftiru. Berbeda halnya dengan apabila orang mandi sambil menyelam lalu airnya masuk ke dalam kuping atau hidung, maka sesungguhnya hal itu membatalkan puasa. Walaupun mandi wajib. Iya, walau fil ghuslil wajibi, walaupun mandi wajib. Kenapa? Likarohatil inghimasi, sebab menyelam itu hukumnya makruh. Lalu kalau kumur-kumur gimana? Kasabaki ma'il madmadati fil mubalaghati ilal jawfi ma'atadzakkuri lisaumi wa ilmihi bi'adami masyru'iyatiha bi khilafi bila mubalaghah. Seperti juga masuknya air kumur-kumur yang berlebih-lebihan memakainya ke dalam lubang anggota badan kita, serta ingat akan puasanya dan mengetahui tidak boleh berlebih-lebihan, maka puasanya batal. Jadi kalau lagi puasa, kumur-kumurnya nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh berlebih-lebihan. Nah kalau kita sadar lagi puasa, kumur-kumurnya sengaja dilebih-lebihin, kemudian ada air yang keminum, maka puasanya batal. Karena pertama berlebih-lebihannya aja dilarang, ya. Allah tidak suka sesuatu yang berlebih-lebihan. Yang kedua, dia lakukannya dengan sadar dan tahu kalau itu membatalkan puasa. Tapi kalau nggak berlebih-lebihan, bi khilafihi bila mubalaghah. Lain halnya apabila tidak berlebih-lebihan. Nah, kalau mandinya bukan mandi wajib gimana? Ada air yang masuk anggota badan itu. Wa kharaja bi qauli annahwi janabati al-ghuslul masnunu. Dikecualikan bagi selain mandi wajib yaitu mandi sunnah. Mandi sunnah tuh ya mandi bukan karena ada hadas, pengen mandi aja gitu. Ya. Pengen segar segala macam. Nah, kalau mandinya macam gitu, di sini dipengecualikan. Berarti kalau ada anggota badannya yang kemasukan air, maka batal puasanya. Iya, betul. Makanya mandi paginya kalau bisa sebelum fajar. Kalau biasanya mungkin nggak bisa mandi dengan air yang sedikit gitu kan. Biasanya mandi mungkin perlu airnya agak banyak. Kan ada orang beda-beda kan mandi kan. Ada yang 15 menit kelar. Ada yang 30 menit belum kelar-kelar. Ada yang sambil karaokean di dalam kamar mandi. Beda-beda kan. Nah.
5 menit ada? Yang 2 detik ada 2 detik. 2 jari gitu dong tuh. Macam-macam orang kebutuhannya beda-beda. Maka yang kalau mandinya bukan mandi wajib, maka kalau ada yang kemasukan itu batal. Wa ghuslu tarabudi fayuftiru bisabqi ma'in fihi walau bilan ghimasin, karena masuknya air waktu mandi semacam itu walaupun tidak menyelam. Nah, habis ini ada pertanyaan? Ya, silakan. Nah, untuk sementara bulan puasa siwaknya istirahat dulu. Istirahat dulu, nggak apa-apa ya. Kalau di kita kayaknya siwak jarang ya. Ya, dingin. Itu kalau di kita siwak itu diganti dengan sikat gigi. Sikat gigi. Tadi aturannya pada saat bersiwak bulan Ramadan sama dengan aturan sikat gigi tadi. Kalau sebelum zuhur masih disunahkan, masih dibolehkan gitu. Kalau setelah itu hukumnya makruh. Iya. Mandi nggak apa-apa habis zuhur. Yang penting tadi nggak berlebihan dan pastikan nggak ada air yang masuk ke lubang-lubang yang ada di anggota kita. Lubang hidung berlebihan sampai rasa sakit, mulut sampai ketelan, telinga sampai masuk ke dalam gitu kan, atau dari lubang yang bawah. Itu. Ada lagi? Ada. Lanjut ya. Ini ada 5 poin. Furu'un. Jadi yajuzu lisaimi al-iftar. Orang yang puasa itu yang pertama nih boleh buka karena mendapat berita bi khobari adlin dari orang yang adil bil ghurubi tentang terbenamnya matahari. Jadi kalau ada orang adil, orang soleh bilang, udah maghrib, udah kita boleh buka tuh. Itu. Tapi kalau orangnya orang fasik, masih suka maksiat gitu kan, jangan dipercaya. Walaupun belum ada maghrib. Ya, misal zaman dulu kondisinya ya belum ada speaker gitu kan, atau mungkin sekarang masih lampu gitu kan, hujan segala macam. Tapi sekarang kan ada internet segala macam, kita tinggal cocokin aja kan dengan jadwal di situ. Mas, udah buka. Itu masih tomah aja itu. Udah beduk katanya. Kalau dia bohong berarti udah bukan adil lagi. Orang yang adil itu nggak sembarangan bicara, nggak sembarangan ngasih kabar orang, apalagi masalah ibadah, ya. Nah kalau dia sembarangan menggunakan atas nama adilnya tadi buat ngerjain orang, bahaya itu, ya. Maka keadilannya hilang, copot, ya. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berpuasa, beliau suka menyuruh seorang laki-laki untuk naik ke tempat yang tinggi. Nah, berarti ini Rasul juga dulu, karena mungkin belum semaju sekarang teknologinya ya, itu sering tuh. Jadi pada saat mau maghrib, nyuruh salah satu sahabatnya, minta tolong salah satu sahabatnya untuk naik ke atas bukit, ya. Bila orang tadi mengatakan matahari udah surut, udah terbenam, lalu beliau buka langsung. Nah, berarti begitu tuh zaman dulu cara ngasih tahu waktu bukanya seperti itu. Salah satu naik ke bukit, kira-kira kelihatan tuh matahari terbenam atau belum. Nah, kasih aba-aba tuh. Ya.
Udah terbenam. Nah, yang di bawah yang lihat langsung buka. Kalau zaman sekarang kita enak. Di mana-mana ada masjid, apalagi selama masih di Indonesia. Tapi kan kalau kondisinya mungkin lagi di luar negeri, lagi di pulau-pulau terpencil gitu kan, internet nggak ada, apalagi jam mati mungkin ya. Udah kalau itu pakai kira-kira aja, ya, pakai feeling, pakai perkiraan, nggak apa-apa. Asde mobil dek, sini minggir dulu, ada mobil tuh. Sini. Ajak mainin dong. Tuh ada nih. Yang kedua, Ajak dari dulu. wa yahrumu li syakil uklu akhirun nahar hatta yajtahida. Orang yang ragu-ragu haram makan pada akhir hari atau sore hari sehingga ia wajib ijtihad atau mencari kabar dan menyangka bahwa hari itu telah habis. Dengan ijtihad, dengan cara demikian ia wajib berhati-hati, sabar untuk meyakinkan. Jadi kalau ragu-ragu itu sudah maghrib atau belum, ya, itu hukumnya haram tuh kita makan buka itu. Jadi harus benar-benar yakin. Pertama yakin karena udah ada azan. Yang kedua tandanya kan bisa melihat langit gitu kan. Kalau sekarang wah jadwal jadwal imsakiyah udah bertebaran di mana-mana. Ya, insya Allah, alhamdulillah nggak mesti repot-repot tuh nentuin kapan waktu maghrib datang. Da ma yuri buka ilama la yuri buka. Nah ini kata hadis Nabi Muhammad SAW. Da tinggalkanlah ma yuri buka yang meragukanmu, ilama la yuri buka ambillah yang tidak meragukan. Jadi kalau ragu-ragu tinggalin aja, ambil yang tidak meragukan. Gitu. Yang ketiga, lanjutannya nih. Mana ini? Wa yajujul uklu idza dhanna baqa al-lail bijtihadi aw ikhbari. Diperbolehkan makan bila menyangka masih malam dengan ijtihad atau dengan kabar dari orang adil. Nah, ini mungkin kejadian pada saat sahur. Jadi kalau orang adil bilang, "Oh, masih ada waktu sahur." Udah makannya sahur. Ya. Masih boleh makan. Kategori adil itu gimana, Pak? Nah, ini yang repot. Zaman sekarang kayaknya susah. Adil itu ya kata-katanya nggak pernah bohong, ya, ibadahnya dijaga. Nah, udah mulai langka orang kayak gitu sekarang, ya. Ya termasuk kategori orang-orang soleh lah gitu ya, yang omongannya ya tadi amanah, bisa dipercaya, dia nggak ngumbar, nggak suka omong kosong gitu. Demikian pula boleh makan kalau merasa ragu mengenal masih malamnya, sebab pokoknya tetap malam. Tetapi yang demikian itu hukumnya makruh. Nah kalau ragu ini udah imsak apa belum, masih boleh tuh kita makan sampai kita yakin itu sudah masuk waktu subuh. Walau akhbarahu adlun bitulu'il fajri i'tamadahu wa kadza fasikun dhanna sidquhu. Jadi kalau zaman dulu benar-benar orang adil ini menentukan ibadah umat ya. Luar biasa, Masya Allah. Bila seorang adil mengabarkan bahwa fajar telah terbit, artinya sudah masuk waktu puasa, waktu sholat subuh, ia boleh berpegang pada kabar itu. Demikian pula kabar dari orang yang fasik yang disangka benar. Nah, adil ini lawannya fasik nih. Fasik nih tadi nih, ibadahnya masih suka lalai-lalai, ya. Kadang-kadang suka bohong, kayak gitu. Itu masuk dalam kategori fasik. Nah, semuanya.
Lalu gimana? Kalau kita sahur berdasarkan ijtihad kita sendiri, walau akala bijtihadi awalan aw akhiran fabana annahu akalan nahar batala saumuhu. Jika seseorang makan sahur berdasarkan ijtihad sendiri, lantas menyangka bahwa fajar belum terbit, atau dia berbuka lalu menyangka bahwa matahari telah terbenam, ternyata ia makan siang, maka batal puasanya, sebab tidak diperhitungkan dengan adanya sangkaan yang jelas salahnya. Jadi kita nggak boleh ijtihad sendiri, ya, nggak boleh, maksudnya pakai feeling sendiri. Udah bukan nih kayaknya nih, nggak dicek lagi gitu, jam berapanya, matahari udah terbit atau belum. Pokoknya semuanya kira-kira sendiri aja. Nah, hati-hati tuh, nggak boleh, ya. Lalu gimana? Lagi makan sahur, udah adzan di masjid. Gimana tuh? Apakah dilanjutin makan sahurnya atau dibuang makanannya? Stop lah. Tuh, masak mana itu? Mansab Saroni. Kalau tola al-fajru, jika fajar telah terbit, wa fi famihi ta'amun, sedangkan dalam mulutnya masih ada makanan, fala fadhahu, maka ia mengeluarkannya qabla ayyan zila minhu syai'un, sebelum makanan tersebut masuk ke tenggorokan, ke perutnya. Li jaufihi soha saumuhu, maka puasanya masih sah. Tapi kalau ditelan karena tanggung segala macam alasannya banyak, ya maka berarti sudah batal puasanya. Udah batal dari fajar. Nah, ini bukan sahur, tapi nggak tahu ini saking pengennya kali. Lagi jima, tiba-tiba adzan subuh di masjid. Gimana itu? Wajib cabut apa nanggung? Sekolah. Wakada, dan demikian pula laukana mujami'an, apabila seseorang berjima ingda betidai tulu'il fajri, ketika permulaan terbit fajar, fanaza'a fil hali, lalu ia mencabutnya pada waktu itu, pada waktu itu juga, fil hali, seketika, akibatulu'ihi, sesudah terbit fajar, fala yuftiru, maka tidak batal puasanya. Wa in anzala li anna naz'a tarkul lil jima, walaupun sampai keluar mani, sebab mencabut itu berarti meninggalkan jima. Nah, lagi jima dikasihkan lupa gitu kan, tiba-tiba dan subuh cabut aja. Walaupun sudah sampai keluar maninya, ketika sudah ada inisiatif untuk mencabut, itu tandanya dia sudah berinisiatif untuk meninggalkan hal tersebut. Hanya pasang ini, Pak Thomas, pasang alarm. Ada makanan, jangan permisi, jangan langkah-langkahin gitu aja, nggak sopan. Duduk. Cabut langsung ya. Pelajaran tuh, mana bisa mah aman. Jangan tancapin lagi. Dibebasin lagi. Lalu kalau nggak dicabut gimana? Fa illam yanza halan. Kalau tidak dicabut seketika itu juga, lam yan aqidas saumu, tidak sah puasanya. Wa alaihil qada'u wal kafarah. Tuh. Maka wajib baginya membayar qada puasa serta kifarat. Kifarah. Jangan mau enaknya doang, Mas. Panjang belum. Berarti kifaratnya sama dengan orang yang jima di siang-siang berarti. Kalau puasa Ramadan 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu ya bayar fidyah 60 orang miskin.
dan seterusnya itu. Nah, kalau lagi sakit gimana? Wa yubahu fitrun. Diperbolehkan membatalkan puasa fisaumin wajibin, di puasa yang wajib, bimaradin mudirrin karena sakit yang menimbulkan bahaya atau mudarat. Mudirrin, dororon yubihut tayammuma ka'an khasya minas saumi bat'u bur'in. Sebagaimana diperbolehkannya tayamum karena mudarat, misalnya kalau puasa dikhawatirkan lambat sembuh atau akan menambah sakit. Kalau sekedar sakit seperti sakit kepala, sakit gigi dan sebagainya, tidak diperbolehkan buka, tidak diperbolehkan membatalkan tuh. Jadi kalau sakitnya ini, kata dokter jangan puasa dulu, karena kalau puasa nanti sakitnya makin parah, maka boleh kita nggak puasa wajib. Gitu. Kalau cuma sakit kepala yang seperti biasa gitu kan, atau sakit gigi dan sebagainya yang ringan-ringan, masih tetap kita wajib puasa. Bayar apa? Kalau puasanya sampai maghrib enggak. Oh, yang tadi yang sakitnya parah itu tetap ganti nanti ketika sembuh. Datang semua nih anak buah. Duduk. Mau jadi artis kamu? Apa? Abin. Ya udah habis. Mau. Kan udah abin. Apa? Sama Dede. Tadi kan diminum sama Dede. Lupa ya. Tuh diliatin lo bapak, malu. Dede Raya juga enggak tuh. Dede Raya juga enggak tuh. Ya, ada yang mau nanya silakan. Mau lagi. Abin. Jadi Tuh ditanya tuh. Tuh ditanya tuh. makan atau minum ya apa saja. Heeh. Antara imsak dan jadi aktualnya itu pas imsaknya kita stop atau kalau kita pengen ngomong belum azan nih, pas azan kita minum itu paksanya gimana tuh? Apa? Nah, jadi imsak itu Minum ini. made in Indonesia. Jadi imsak itu kreatifnya ulama kita. Ya, jadi ulama kita inisiatif, wah kalau langsung jegur adzan subuh, nih warga bakalan kaget nih. Takutnya khawatir banyak yang batal puasanya. Maka diinisiatiflah diadakan waktu imsak. Jadi biasanya 10 menit sebelum adzan subuh atau fajar. Maka imsak masih boleh minum kita tuh, atau makan masih boleh. Tapi kalau udah adzan, udah masuk waktu subuh, itu yang harus stop. Jadi istilahnya imsak itu lampu kuning. Tapi bukan. Kalau adzan subuh itu udah lampu merah. Itu batasnya. Kalau bangunnya kesiangan, baru yang dilihat udah imsak, atau baru ada aba-aba imsak, nggak apa-apa, masih boleh kita sahur. Dengan tadi nggak boleh lebih dari 10 menit tadi waktunya. Dede tuh kan. Duduk malu ah. Duduk ah. Basah kan. Gitu Pak Dinto ya. Jadi imsak masih boleh, tapi kalau sudah adzan baru itu tandanya sudah nggak boleh. Apa sayang? Apa? Nah, itu Telat apa adzannya? maksudnya ajarnya sampai selesai apa awal nih? Ya awal lah. Lalu ajar gitu ya kan? Selesai ajarnya. Udah habis sayang. Ajarnya lewat 5 menit. Kan kita punya jadwal imsakiyah, yaitu patokannya menit itu. Bukan adzan di masjid. Ya tetap batal. Patokannya menit di jadwal imsakiyah itu. Tapi biasanya kan kalau subuh itu bulan Ramadan orang on time karena lagi semangatnya ibadah tuh. Iya nanti beliin begini ya. Iya nanti beli. Udah. Udah bawa dulu sini dadanya. Ih malu ini liatin bapak-bapak tuh. Ayo lu. Malu gak? Juga tuh bobot. Ini sayang. Yang penting jangan denger. Angin wis sampai dhewe yo. Pakai headset dia. Tapi biasanya kalau bulan Ramadan kita sergap ya apa-apanya.
Bentar lagi. Kecuali mungkin ya tadi lupa, bener-bener lupa gitu kan. Masih buka gak warung Nanya, Om Mas, Andre-nya? biasanya kan puasa terakhir ya. Mm-mm. Kalau kita niat puasa, tiba-tiba dengar suara takbir gimana? Lagi Kan puasa. Di kita kan seringnya 2 kali tuh. Heeh. Ada yang dulu, ada yang telat ya. Takbir apa nih? Waktunya waktu maghrib. Takbir itu Oh, takbir dari terakhir. Iya, takbiran. Iya takbiran. Mm-mm. Kan ada yang 30, ada yang 29. Mm-mm. Kalau yang kita 29 nih, otomatis kan udah tahu Ya, lebaran. lebaran gitu. Kalau yang versi yang 30 hari gimana gitu? Ya tetap dia di awal milihnya mau yang mana? Ngikut yang 29 atau ngikut yang 30? Kalau dia ngikut yang 30, walaupun dia dengar takbiran yang 29 ya nggak ngaruh. Tetap ngikut yang Udah denger takbir, Pak. patokannya bukan dengar takbir, tapi dia pilih waktu yang mana. Nah, Masa di mana? Yang penting jangan diantarin ketupat aja. Jadi 29 semua. patokannya kalau dengar takbir repot. Nanti kita di sini masih puasa, nanti orang yang mana tuh yang yang pakai serba kuning itu kan ada panjang itu. Mereka biasanya lebih awal tuh lebarannya. Iya. Nah, jadi di awal kita netepin hati kita mau ngikut yang mana. Dan itu yang jadi patokan gitu. Nggak pengaruh sama dengar atau enggaknya takbir lebarannya orang yang beda mazhabnya yang kita pegang. Apa sayang? Lalu ih. Tuh, Raya juga tuh. Main itu sama Raya. Kalau saya nih, Tuh, akar Raya perutnya ada mulutnya, Dek. merah ya itu udah jelas ya, Bu. Iya. Jadi orang-orang ya. Bikin opor, diundur ke Ada kabut, ini mesin. Jadi sering berarti. Mas, Paham sih. tahu. Dan satu lagi yang membolehkan kita nggak puasa adalah wafi safarin qasdin duna qasirin. Diperbolehkan pula membatalkan puasa wajib ketika dalam perjalanan. Seperti bolehnya mengkosor sholat pada waktu musafir. Mana sih kenapa? Jadinya ngamuk. Energi. Siangan, nanti beli lagi. nggak kopi deh. Kasih kopi nanti kamu lambungnya naik nih. Nggak bisa bobo nanti. Kayak ngambek dia. Sini bawa. Ngambeknya sambil bobo dong. Bisa nemenin tong dari muntah. Enggak apa-apa. Cukup? Cukup enggak? Kalau lagi mudik misalnya, antara 2 hari sampai 3 hari yang di macet itu gimana? Ya boleh tadi musafir tadi. Boleh berapa kilo biar tahu, Pak. Kalau pakai ketentuan sholat apa namanya jamaah qashar itu 80 kilo. Sini Bekasi ini. Iya. Ya segitu. Jalan kaki, Pak ya. Oh, Atau karena mudarat tertentu misalkan macet gitu kan yang memberatkan boleh gitu. kalau jadi Bekasi itu sakit terus. Kalau ini puasa di kereta nih puasa maghrib nih, kan lebih utamain waktu atau baiknya bicara ini ya gimana Ustaz? Kalau bisa tepat waktu transit dulu di itu. Tapi kalau khawatir habis itu nggak ada lagi kereta ya udah. Ya kalau luar daerah kan biasanya kan nggak ada stop tuh ya, stop sebentar doang. Masih udah ngebatalinnya gitu ya. Maksudnya kepengen sholat gitu loh. Kereta ini Kereta luar kota. iya misalnya kan maghrib kan dia nggak berhenti sebentar aja kan ya. Itu kan safar maghribnya itu naiknya di jam untuk isya apa? Misalnya kita paksain sholat di stasiun kereta itu gimana? Sholatnya Iya, bisa dua opsinya, bisa sholat di kereta. Kalau pengen on time, boleh juga di jamak nanti setelah sampai dengan catatan nggak lewat dari waktu isyanya. Kalau itu sholat maghrib,
Gitu. Jangan sampai nyampenya subuh kita cuma udah lewat waktunya. Apa sayang? Ikutin masinis. Oh, iya, bentar lagi ya. Masih ada? Cukup? Waduh. Sini dia peluk api dulu. Oh, enggak. Tuh, satu lagi pertanyaannya tuh. Sayang, sini. Banyak ini. Udah mau pulang Ustaz. Buruan. Masya Allah. Nah ini kan dia lingkungan kerja. Iya, dia kan di internet ya. Nah, Iya, dia di internet, Pak. tergantung. Kalau lihatan yang pertama nggak masalah. Tapi kalau diliatin terus sampai timbul pengen, sampai timbul hasrat, nah itu yang menghilangkan pahala. Iya. Anggap aja. Iya. Aduh, mohon maaf Bapak-bapak nih kayaknya udah nggak bisa ditahan nih bocah. Kita akhiri. Gitu peluk ya. Nah, ya kalau bisa tundukin pandangannya. Innahu sallallahu alaihi wasallam summa qala wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengaca berapa Iya. Ayolah mengawal yang di situ. Kita lihat templenya. Ya, judulnya begini. Kan udah ini minum dulu. Kalau langsung dari handphone. Iya. Cuma sekali boleh. Kalau sih nggak hilang. kita buka warung caca lah. Kenapa? Gede benar. Aduh ya.